Yang di sana mohon ke sini ya, biar nanti langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini saya repot ini. Manggil Gus terlalu sulat. Manggil Mbah aja, Mbah Gofur, Mbah Baha. Karena dari kapasitas keilmuannya ini sudah tingkatan Mbah ini sudah. Eh, saya ini dititipin banyak orang pertanyaan. Ini yang pertama kepada Mbah Baha. Ini terkait dengan beberapa keterangan yang disampaikan oleh beliau di beberapa pengajian tentang sholat witir. Dan ini sudah 5 orang menyampaikan kepada saya bahwa beliau di dalam keterangan itu menyampaikan termasuk sholat teraneh, sholat witir ini, karena memang di beberapa riwayat, di beberapa hadis memang ada keterangan bahwa Rasulullah ketika sholat itu diwasol, tidak ada fasol. Ya, karena itu di beberapa keterangan juga kami sempat ngecek tadi, di beberapa kitab masuk di Majmu' sebagaimana disampaikan oleh Mbak Baha, bahwa ada juga keterangan yang wasal juga ada di Fathul Alam, juga ada keterangan yang menjelaskan bahwa riwayat yang menjelaskan ketika ada orang witir sampai 11 rakaat difasal dengan beberapa salam. Dan beberapa keiskalan dari penanya itu kan, ketika sholat ini di fasal, kata beliau, mana mungkin nanti sholat yang pertama sahnya nunggu yang terakhir ini, yang witir tadi. Saya punya tamsil begini, pada kaifiyah salat jamak takdim ini kan ada ta'alluq antara yang pertama dan yang kedua. Oleh karena itu, karena ini memang pesanan dari orang yang mencintai beliau, takut-takut ini di masyarakat ada kesan, wah ini kiai mbah ini kok ada agama baru gitu. Karena mungkin di masyarakat juga kita, atau mungkin pinter-pinter di kampung itu, ustadz-ustadz di kampung juga memahami bahwa ya yang kita praktekkan itu ya sholat witir. Ya yang kedua itu witir, yang terakhir juga witir. Oleh karena itu kami juga mohon penjelasan kepada beliau, biar nanti ini biar plong dan clear. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon kepada Syekh Baha agar supaya bisa ada asisten, ya Syekh ini lebih tinggi lagi, agar apa yang disampaikan oleh beliau ini, oleh panjenengan ini ada yang mensyarai, sehingga nanti bisa jadi kitab dan bisa jadi rujukan oleh kita semua. Dan kami ini mengenal panjenengan ya dari barokahnya YouTube ya, barokahnya YouTube. Walaupun saya ini ada di desa, bisa menikmati sambil ada di sawah gitu, sambil menikmati beliau. Oleh karena itu sangat harus memang ketika pengajian panjenengan harus ada syarih nanti, biar tidak tercecer di kemudian hari. Oleh karena itu permintaan dari kami. Ini orang desa yang memang sangat ngefans ke panjenengan. Yang yang terakhir kepada Kiai Abdul Ghafur, panjenengan ini kan dikenal sebagai ulama muda yang progresnya luar biasa.
kami mohon karyanya Mbah Holil ini jangan selesai sampai di sini. Panjenengan sering keluar negeri, tolong sampaikan kepada pemuka-pemuka agama. Ini loh karyanya Mbah Holil yang mampu mencetak ulama Nusantara. Ini permintaan kami kepada beliau. Terima kasih atas kecengkolangan nyon seporah, seibu seporah, kita selaripun semulja beliau berdua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari satu orang penanya, tapi ada 3 pertanyaan. Apa yang satunya soalnya sudah nunggu untuk apa setelah dijawab dulu, Gus. Ada lagi, satu lagi. Tadi yang sudah ke depan. Hah? Kalau tak, Sebentar. Ini permintaan Gus kepada Syekh Baha, jangan balik tanya ke saya. Nanti takut dikojolokin saya. Terima kasih. satu lagi aja langsung. Oke, satu lagi. Ayo. Satu pertanyaan aja, tapi jangan kayak itu 3 ya, satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya kepada Gus Baha. Ini terus terang saya gemetaran, gak tahu sekarang ini ada tekanan apa di sini. Apa tekanan batin saya gemetaran ini? Biasanya enggak sini. Yang kami tanyakan Gus begini. Untuk zaman sekarang itu dari awal menjelaskan cerita-cerita dari Syekhona Muhammad Khalil, kemudian untuk NU, saya NU itu untuk sekarang, kebanyakan ketika timbul dari ketua Tamfidiyah, entah dari PBNU, contohnya Islam Nusantara atau dan lain sebagainya, kebanyakan oknum-oknum itu bisa memvonis, oh ini liberal. Yang kami tanyakan, standarisasi liberal itu sampai kapan? Kapan sehingga Gus Baha nanti menjelaskan, oh berarti yang dijelaskan PBNU enggak liberal, karena Gus Baha sudah menjelaskan di PP Syekh Muhammad Khalil begini, kan begitu. Jadi minta pencerahan, liberal itu seperti apa sih sehingga bisa teman-teman bisa mengetahui, oh di PBNU enggak begitu. Terima kasih, karena waktu dari moderator cuma 1 kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi beliau juga nyampaikan. Hah? Satu lagi, guys. Oh sudah, oke. Sudah cukup. Oke. Begini ya, artinya saya menerangkan witir itu dalam konteks kenapa di traweh kita sebelum witir itu kan solu sunnatan minal witri, diberi tambahan kalimat minal witri. Oke. Betul. Mungkin agak didekatin, Gus. Saya ini belajar witir itu banyak sekali. Saya ini setengah hafal sama Sahih Muslim, jadi nggak mungkin salah lah kira-kira itu. Begini, makanya ini pentingnya i'rab ya. Malaikat itu kan di langit, kira-kira ya nggak pernah ngaji lah sama Tadiratu Syekhina Khalil itu. Sehingga kalau kalimat kita, guru-guru kita memilih itu sangat bijak. Solu sunnatan minal witri rokaten. Karena andekan kita tahu bahasa Arab, tanpa untaian kalimat itu membingungkan kan. Solu ayyuhal hadirun, misalnya sunnatan ing sunnat minal witri, saking solat sing ganjil, sing bentuknya ganjil rokaten. Itu kan membingungkan. Wong ganjil kok 2 rakaat. Maka kalau terjemahan bebasnya itu gini. Ayo sholat witir, tapi dimulainya 2 rakaat dulu. Ini mukadimah kan kira-kira gitu. Jadi itu hanya untuk gampangan malaikat gitu. Sehingga ketika kamu salam ketika 2 rakaat, malaikat tahu ini pasti belum berakhir, kan masih genep gitu.
Jadi itu kearifan guru-guru kita mendesain kalimat solu sunnatan minal witri rokaaten. Jadi hatani rokatani minal witri la ainul witri kira-kira tadi. Hatani rokaatan 2 rokaat ini paket dari witir. Paket pemanasan atau mukaddimah. Bukan ini namanya witir. Gitu aja kok bingung. Jadi itu ya itu normal saja. Bagi ahlinya normal saja, tidak ada masalah. Nah, kalau orang desa bingung ya memang bawanya orang desa itu bingung. Itu kan ya nggak masalah. Yang repot kalau ulamanya itu bingung. Jadi itu normal sekali. Makanya saya itu kagum sama ulama dulu sehingga milih redaksi yang solu sunnatan minal witri rokaaten. Tapi kalau langsung solu sunnatal witri rokaaten, coba kalau kamu maknani, kan membingungkan. Sholatlah sholat ganjil yang bentuknya ganep kan kira-kira. Itu kayak apa kasihannya malaikat ini gimana orang ini kan kayak jelas itu. Tapi redaksinya solu sunnatan minal witri. Kira-kira minal witri dari paket witir yang sekarang pemanasannya 2 dulu kan gitu. Ya, jadi soal masalah salah paham karena kita belum alim atau karena tidak cocok itu sunnatullah itu jelas itu. Nabi Musa pernah ya Allah saya kasih doa supaya orang itu cek enggak ngomentari saya. Jawabannya Allah itu lucu. Hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'hu bika. Aku sing pangeran itu salah pahami biasa oke terima nabi. Aku itu pangeran. Yusraku bi, kadang disirikkan dianggap punya anak, dianggap ini itu. Nabi Musa pernah minta doa, ya Allah kasih doa supaya orang itu nerima saya semua, tidak komentari saya. Kata Allah, saya saja yang Tuhan disalah pahami, apalagi kamu. Jadi rileks saja. Jadi ya santai aja, biasa aja. Nah, yang pertanyaan ini jenengan nanti yang terakhir kan pertanyaan Gus Sofur, masalah liberal ndak itu ya gitulah. Kita ini kan tidak ingin jadi namam ya, tukang adu-adu atau tukang vonis. Liberal itu bisa maknanya positif, menerima sesuatu yang tanpa tekanan orang lain itu juga bisa disebut liberal. Jika sulhul Hudaybiyah itu penting karena orang menerima Islam tanpa tekanan. Kepentingannya Nabi menerima Hudaybiyah apa? Nabi hanya minta satu hal. Orang bisa membicarakan apa saja. Padahal pas itu orang Islam masuk kafir dibiarkan, yang kafir masuk Islam harus dikembangkan. Semua perjanjian merugikan Nabi, tapi Nabi diuntungkan satu hal. Tapi saya minta satu hal, orang boleh yatafawadu nafil hadis wal munazah. Itu sama siapa teknya? Yatafawadu nafil hadis wal munazah. Orang boleh berdiskusi tentang Islam baik yang setuju maupun yang tentang. Akhirnya kata Imam Zuhri, falam yatakallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Akhirnya orang diskusi Islam, kemudian siapapun yang nalar, yang punya akal pasti akhirnya masuk Islam. Karena di sini head to head. Enak mana punya Tuhan berhala sama Allah yang Muhammad. Waktu kadang pecah barang jadi pangeran. Bahkan ada yang bersaksi, saya pernah pas nyembah berhala pas dikencingi luwak itu. Masa Tuhan ailahun yabulu alis sa'laban, masa Tuhan dikencingi luwak. Akhirnya diskusi ini memenang Islam. Jadi kalau liberal dengan makna kebebasan berpikir tanpa tekanan, maka itu bisa bagus. Karena akhirnya hanya ngikuti kebenaran. Karena kata Imam Syafi'i, fa innal uqula mutarratun ila qabulil haq. Karena akal pasti dipaksa menerima kebenaran. Misalnya Tuhan Allah itu misalnya gini aja, saya contohkan di mana-mana. Dan ini menjadi alasan saya pede nanti ketemu Allah kapan saja. Hadhil alam namanya maujudat. Soal lagi, hadhil alam namanya maujudat. Terus ada orang ateis bilang, hadhil maujudat khalaqahal adam. Maujudat yang maujud real diciptakan ketiadaan. Itu kan ngajak stres bareng. Masa sesuatu yang wujud diciptakan oleh ketiadaan? Ya, tapi kalau tauhid kita kan hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Karena maujudat ini kadung maujud, pasti penciptanya juga mau. Lah karena maujud pencipta harus status super, yaitu siapa? Wajibul wujud. Bayangkan kali ini kita lepas di publik, kemudian diuji secara publik. Pasti orang memilih hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud daripada khalaqahal adam. Makanya Nabi melakukan, silahkan diskusi Islam. Pada akhirnya falam yatakallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala fi. Tapi kalau liberal dengan makna orang nggak mau diatur masalah cara nutupi aurat, nggak mau diatur masalah apa menahan nafsu, itu mesti buruk.
Jadi itu kan urusan sedang benci apa sedang senang saja, itu biasa saja. Jadi ya tadi ya, kalau liberalisme dengan makna apa gitu? Kalau dengan makna kebebasan berpikir yang kita berharapkan pasti mengarah ke apa? Islam kayak zaman sulhul apa? Hudaybiyah, yaitu positif. Tapi kalau dengan makna tanpa aturan ya tentu itu negatif. Kalau sampean tanya, lah kapan Gus kita tahu itu? Ya kapan-kapan kan bisa, nggak mendesak. Ya jadi berislam itu yang rileks, yang happy. Pokoknya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika. Makanya saran saya orang itu harus hafal Quran meskipun tidak tahqiq amat. Paling tidak akan ngerti kayak apa Allah sebagai Tuhan. Kata Allah, saya tidak Tuhan itu nggak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu punya prestasi apa. Lu ya kata Allah itu gitu. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Yang kamu tuhankan tuh enggak apa-apa, kamu tuhankan enggak apa-apa. Tapi aruni madza khalaqu minal ardi. Prestasinya ketika menciptakan bumi itu apa coba? Misalnya Nabi Isa itu Tuhan. Lahirnya di mana? Di bumi. Dulu mana bumi sama Nabi Isa? Dulu bumi. Kok enak lahir langsung jadi Tuhan? Kan gitu. Am lahum syirkun fis samawati. Apa mereka berkontribusi menciptakan langit? Coba urun semen berapa? Terus pakai krin apa ketika bikin langit itu? Jadi artinya Tuhan yang ngajak berpikir, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Kadang pakai aro'aitum, ayolah kamu berpikir. Jadi makanya liberal itu kalimat yang konotasinya bisa positif dengan makna tadi. Tapi tentu orang akan mengarah ke negatif karena liberal itu identik dengan orang tidak mau aturan. Tapi yakinlah bahwa fa'innal uqula muttarratun ila qabulil haq. Ini kata Imam, pasti akal itu akan dipaksa menerima apa? Kebenaran. Tapi tentu kita ya punya kefiah tertentu untuk supaya orang lebih mudah iman ya, karena kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya, pertanyaan berikutnya bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Tentu saya ini senang dengan apa ya, kiai-kiai dari Indonesia, dari Malaysia, pokoknya yang kalau dulu di sana itu dibilangnya Kiai Al-Jawi. Jawi itu meliputi banyak tempat, saya senang sekali. Tokoh-tokohnya juga hebat-hebat. Dulu ada namanya Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau itu gurunya banyak ulama-ulama dari Indonesia. Itu resmi menjadi imam besar di Masjidil Haram. Itu berarti ya luar biasa itu saya Khotib Minangkabau. Berarti juga adalah ulama-ulama kita ini yang karyanya diakui. Dan kita tidak perlu risau ya. Ada misalnya Mbak Abdul Fadl. Mbak Abdul Fadl itu senori. Itu ya nggak pernah mukim di Mekah kayaknya. Tapi punya karya bahasa Arab yang luar biasa juga. Ini karya-karya dari ulama Nusantara. Jadi jangan tadi tanyakan, tolong mohon untuk dipopulerkan. Ya. Kita punya kewajiban itu semuanya. Bahwa kita itu punya ulama besar-besar. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu karyanya juga, Syekh Nawawi Al-Bantani itu juga terbit di Arab, digunakan di Arab, menjadi rujukan di sana. Ya bahwa banyak dari ulama-ulama dari Nusantara ini yang diakui di berbagai tempat. Siapa lagi ya? Mahfud At-Turmusi. Itu juga punya karya-karya yang hebat-hebat. Jadi ya sudah pastilah itu kewajiban kita semuanya kira-kira ya. Kewajiban kita semuanya untuk mencintai terhadap ulama-ulama ini. Ada Syekh Ihsan Jampas. Ya. Berarti juga Syekh Ihsan Jampas juga punya karya apa namanya? Sirajul Talibin. Itu juga terbit dan diakui sebagai karya yang luar biasa. Ya, seperti ini ya Pak, Takriratu
Syekhina Khalil ala manzumatin nuzatit tulab. Ini juga saya pikir juga kalau misalnya diterbitkan tidak hanya di Indonesia, itu juga bisa. Misalnya dulu memang terbitnya karena di Indonesia dulu belum ada penerbitan, terbitnya itu di Mesir, di ini ya, dan itu menguntungkan. Artinya karya-karya Indonesia itu bisa dinikmati juga oleh orang-orang Arab. Nah, kita kalau soal ini, jadi tidak perlu minder. Kita ini punya ulama yang hebat-hebat dan insya Allah bisa melahirkan ulama-ulama yang hebat-hebat. Amsali Syekhona Khalil itu akan lahir, semoga saja, amin ya rabbal alamin. Amsali Syekh Mahfud At-Turmusi, Amsali Syekh Khatib bin Angkabau, Syekh Nawawi Al-Bantani, tokoh-tokoh yang ada di Aceh, di Palembang, itu banyak sekali ulama-ulama. Kalau kita mau buka-buka itu, ulama-ulama kuno itu sangat-sangat kreatif. Sakjub itu berkarya, dan semoga tidak berhenti. Saya hanya bisa itu aja yang untuk pertanyaan itu. Bukan hanya kewajiban saya misalnya, kalau itu bukan kewajiban kita semuanya untuk mempromosikannya itu semuanya ya. Memang pengarangnya sendiri tidak ingin dipromosikan, tapi kita saya kira wajib ilmu, dan ini yang kita wajib untuk mempromosikannya. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih.